Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derta Pratiwi dari kelas MIK 3A dengan NIM 2306007 dari program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ihsan MKom. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang rekam medis yang ditangani menggunakan metode SDLC. Studi kasus yang ada dalam rumah sakit yaitu tentang mutu pelayanan pasien BPJS atau jaminan kesehatan yang menggunakan metode SDLC. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu Rumah Sakit Sentosa merupakan rumah sakit tipe B yang melayani pasien umum dan peserta BPJS Kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen rumah sakit menerima banyak keluhan dari pasien BPJS terkait lamanya waktu tunggu pendaftaran dan pelayanan, ketidaktepatan jadwal pemeriksaan, dan kurangnya transparansi informasi biaya dan prosedur, serta kurang optimalnya tindak lanjut hasil survei kepuasan pasien. Baiklah, mari kita lihat bagaimana metode SDLC digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus ini. Baiklah, pada metode yang pertama yaitu Requirements Gathering and Analysis atau disebut juga pengumpulan dan analisis kebutuhan, di mana tim proyek melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengetahui kebutuhan sistem. Sistem harus mencatat waktu pelayanan, menyediakan survei digital, dan menghasilkan laporan mutu otomatis yang dapat diakses manajemen. Metode yang kedua yaitu System Design atau perancangan sistem, di mana kebutuhan diterjemahkan menjadi rancangan sistem berbasis web dengan database terintegrasi. Dibuat desain arsitektur, database antarmuka atau UI, dan alur proses pelayanan, survei, dan laporan mutu. Tahapan metode yang ketiga yaitu development atau pengembangan sistem. Di mana programmer membuat aplikasi web seperti dengan Laravel atau Django dan database seperti MySQL atau PostgreSQL. Dikembangkan modul data pasien, survei kepuasan pasien, dan laporan mutu pelayanan. Tahapan yang keempat yaitu sistem testing atau pengujian sistem, di mana sistem diuji melalui unit, integrasi, dan user acceptance testing atau UAT bersama staf rumah sakit. Hasil yang didapatkan yaitu sistem berfungsi dengan baik, laporan akurat, dan antarmuka diperbaiki sesuai masukan pengguna. Baiklah, metode tahapan yang kelima yaitu Operation and Maintenance atau operasional dan pemeliharaan, di mana sistem diimplementasikan di seluruh poliklinik, pengguna dilatih, dan tim IT melakukan pembaharuan berkala. Hasil yang didapatkan dengan metode ini itu rumah sakit dapat memantau mutu pelayanan BPJS secara real time dan meningkatkan kepuasan pasien berbasis data. Baiklah, itulah penggunaan SDLC dalam studi kasus pada masalah ini. Baiklah, kesimpulan dari masalah ini yaitu dengan menerapkan metode SDLC, pengembangan sistem mutu pelayanan pasien BPJS di Rumah Sakit Sehat Sentosa berjalan terarah dan sistematis. Setiap tahap SDLC membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan nyata di lapangan. Yang kedua, merancang sistem sesuai konteks rumah sakit. Yang ketiga, mengembangkan sistem yang valid dan akurat. Yang keempat, menguji dan memelihara sistem agar tetap efektif sehingga mutu pelayanan pasien BPJS dapat meningkat secara berkelanjutan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait penggunaan metode SDLC dalam menyelesaikan permasalahan studi kasus yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang mutu pelayanan pasien BPJS dan jaminan kesehatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.